Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita masih bersama di sore hari ini dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber saya. Dan tentunya juga di sore hari ini kita di Dunia Wisata, program acara kami yang hadirkan narasumber di sore hari ini mengenai atau topik kita Museum Keliling Kepresidenan Pakam Mase. Seperti apa akan kita bicarakan sama-sama, dan saya alhamdulillah sudah bersama juga koordinator relasi media ada Sani Kasyaf. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum Sani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilnya siapa ini? Sani aja. Sani. Oke deh. Lalu kita ke yang satunya lagi ada Andika Catur. Beliau adalah koordinator program Tour Museum. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andika. Apa kabar Kak? Baik Andika. Kayaknya Andika dan Sani ini orang-orang memang komunitas yang selalu aktif begitu ya. Kelihatan dari wajah-wajah mereka begitu. Udah sering soalnya. Sudah sering. Oke, baik. Kita ke Andika dulu ya. Kalau Andika boleh tahu ini kalau bicara tentang Museum Keliling Kepresidenan Pakam Mase. Sebenarnya apa ini acara tersebut? Ini kan bawa-bawa museum gitu, berarti jalan-jalan kini karena keliling bahasanya ya? Betul, jadi tur museum keliling koleksi kepresidenan ini merupakan rangkaian kegiatan di mana Istana Kepresidenan mempunyai kegiatan untuk Museum Cagar Budaya di Istana Bogor, koleksinya itu dibawa keluar. Nah, untuk pertama kalinya di tahun ini tur museum keliling kepresidenan ini keluar dari Pulau Jawa dan ditempatkan di Makassar. Betul. Begitu. Iya, Kenapa begitu. Makassar dipilih? Ada apa? Mungkin karena salah satu halnya kan Kota Makassar jadi salah satu kota yang cukup besar ya di dari luar Pulau Jawa. Jadi mungkin itu kali ya jadi alasan kenapa dipilih di Kota Makassar untuk pertama kalinya keluar dari Pulau Jawa. Begitu alasannya. Iya. Oke, baiklah. Bukan karena pengaruh presidennya kah atau seperti apa? Oke. Ada. Sebenarnya ada kali ya. B.J. Habibie dan B.J. Habibie juga kan backgroundnya kan dari Sulawesi Selatan. Terus ada wakil presiden juga dari Sulawesi Selatan, Yusuf Kala gitu. Orang-orang penting ada di sini juga ya. Jadi betul. salah satu yang membuat harus keliling museum juga ini. Oke, baik kita ke Shani dari koordinator relasi media. Betul. Nah, kalau perjalanannya selama ini, kita dari mengulik tadi katanya ada di Bandung, dari Jawa maksudnya, ada dari Jawa, nah sampai ke Makassar atau Sulawesi Selatan. Nah, bagaimana konsep untuk menyampaikan kepada media bahwa acara ini menarik begitu? Jadi sebenarnya kalau salah satu poin penting kenapa ini menarik, karena untuk museum kepresidenan sendiri sebenarnya mau mengungkap hal lain di luar presiden sebagai presiden, tapi sebagai orang biasa kayak yang lain ketika mereka misalnya kayak mereka bagaimana di ruang keluarga, bagaimana mereka sebagai kata kerja, pada akhirnya di luar presiden sebagai pekerjaan, mereka juga tetap seorang ayah, tetap seorang ibu, tetap seorang ayah, tetap seorang suami mungkin dan sebagainya. Makanya tema yang diambil untuk museum keliling kali ini yang di Makassar, setelah sebelumnya kalau bukan di Malang di Solo yang tentang musik, selera musik presiden, tahun ini mengambil tema Pakam Mase. Apa artinya boleh Pakam Mase itu? Pakam Mase kan kalau bahasa Bugis dia ada banyak padanan, ada bisa welas asih, bisa kasih sayang dan segala macam. Nah ini sebenarnya tujuannya adalah menunjukkan sisi lain presiden di luar mereka sebagai entitas politik mungkin, tapi sebagai manusia yang punya punya aspek psikologis itu tadi, ulas asih dan kasih sayang. Bagaimana mereka ke keluarga, bagaimana ke kerabat, bagaimana ke teman, bagaimana ke orang-orang sekitar, bagaimana mungkin juga ke rakyat misalnya kalau mereka sebagai presiden. Nah, hal-hal ini kan kita seringkali melihat presiden sebagai pemimpin saja, sebagai pejabat publik saja, tapi seringkali jarang
jarang sekali dibicarakan sisi lainnya mereka sebagai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya itu mungkin salah satu poin menarik yang seringkali diusung tema-temanya ketika termasuk yang kemarin di tahun sebelumnya yang tentang selera musik presiden. Oh begitu. Iya. Seleranya apa saja musiknya? Yang dipamerkan akhirnya koleksi-koleksi kayak misalnya kaset koleksinya, vinil dan segala macam. Didapat dari mana? Jadi museum kepresidenan ini memang diinisiasi sama Presiden RI ke 6. Ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Dan beliau. Itu memang koleksi-koleksi presiden sebelum-sebelumnya yang mereka disumbangkan akhirnya ke museum ini untuk dipamerkan untuk menjelaskan sebenarnya napaktilas perjalanan tiap presiden, bagaimana mereka selama berkarir, bagaimana mereka sebelum berkarir dan segala macam. Seperti itu. Langkah mereka dalam memimpin ya mungkin ya selama beberapa tahun itu juga yang ini. Termasuk arsip-arsip kegiatannya mereka, koleksinya mereka. Pokoknya bagaimana mengenal presiden selain diri mereka sebagai presiden. Seperti itu. Oke. Baik, ke Andika. Andika tadi sudah dikatakan oleh Shani bahwa presiden di latar belakangnya itu sebagai seorang masyarakat biasa, sebagai kepala keluarga. Nah, kalau bicara tentang ulas asih ya, tadi ada ulas asihnya. Nah, bagaimana mereka di masyarakat? Apakah memang sudah dampaknya atau nampak di masyarakat ulas asih itu? Contohnya apa saja mungkin? Nah, sebenarnya kita di program tur Museum Keliling Koleksi Kepresidenan ini bakalan membahas itu, Kak. Jadi gitu. Bakalan ada banyak kegiatan yang selain pameran dari dari museumnya sendiri, kita juga banyak banget program wicara publik, lokakarya, jejaring komunitas. Jadi semua program-program ini berkesinambungan dengan bagaimana presiden dilihat dari sisi humanisnya. Jadi selain yang seperti Kak Shani tadi bilang, presiden tuh bukan hanya sebagai orang yang berwibawa, orang yang memimpin, tapi juga presiden perlu dilihat juga secara humanis. Mungkin bisa sebagai dirinya sendiri melalui hobinya, terus bisa menjadi seorang keluarga, bisa menjadi seorang ayah lewat nanti ada program wicara publik. Apa yang dibicarakan itu? Jadi ada 2 program wicara publik yang nanti kita bakalan adakan. Yang pertama itu temanya Presiden dari Ruang Keluarga. Jadi program wicara publik ini akan membahas mengenai bagaimana sih kehidupan presiden di dalam lingkup keluarganya, dan bagaimana presiden mampu juga bisa juga menjadi seorang ayah, mungkin bisa juga menjadi seorang suami atau istri yang baik seperti itu. Jadi itu nanti dihadirkan juga keluarganya pada acara itu. Betul. Jadi di program wicara publik ini terutama di tema presiden sebagai dari ruang keluarga, kami mengundang Guru Soekarno Putra, keluarga dari Bapak Soekarno, Presiden RI pertama, untuk membahas lagi gimana sih kebiasaan-kebiasaan atau bagaimana sih Bapak Insinyur Soekarno di dalam keluarganya seperti itu. Jadi dihadirkan nanti. Betul. Tanggal berapa ini acaranya dimulai? Oke. Untuk tur Museum Keliling Koleksi Kepresidenan akan diadakan mulai 18 sampai 31 Oktober. Dan selama itu juga bakalan banyak banget program-program yang berlangsung, wicara publik. Seperti itu tadi, wicara publik Presiden dari Ruang Keluarga akan diadakan di tanggal 19 Oktober. Lalu untuk program-program lainnya bakalan berlangsung selama kurang lebih 14 hari. Jadi Museum Kepresidenan juga di Benteng Rotterdam bakalan terbuka mulai dari 18 sampai 31 Oktober. Jadi itu terbuka secara umum. Jadi semua orang bisa melihat koleksi-koleksi museum yang ada di Istana Bogor yang dibawa ke sini. Terus bisa juga mengikuti program wicara publik, langsung bertemu dengan Guru Soekarno Putra dan banyak sekali tamu VIP lainnya. Iya. Dari luar Sulawesi maksudnya. Betul. Ya. Dari mana saja boleh tahu nih asal-asal tamu yang akan datang. Iya. Ini kan juga dampaknya ke wisata kita pastinya. Betul, ya. Betul. Boleh diceritakan dulu. Jadi
Kita juga mengundang Guru Soekarno Putra tentunya, terus ada juga Erwin Kusuma. Erwin Kusuma merupakan kurator dari Museum Cagar Budaya itu sendiri. Lalu ada juga Makmur Maka, seorang penulis yang menulis biografinya Habibie, dan juga salah satu presiden yang lainnya aku kurang tahu juga. Terus ada juga banyak sekali pengisi-pengisi acara di malam hari. Jadi mohon maaf dari mana? Dari lokal dan juga luar Makassar gitu. Udah. Oke. Iya, betul. Baik. Sani, sebagai seorang dari relasi media, Anda kan harus kenal semua media yang ada di Sulawesi maupun di Makassar pastinya ya. Nah, juga pastinya pemusik karena tadi katanya ada akan tampil musik. Nah, bagaimana Anda mendekati, atau memang kalangan-kalangan apa yang didekati saat ini? Kalau untuk yang mengundang teman-teman penampil kan teman-teman program sebenarnya. Oke. Kalau untuk mendekati teman-teman media, ya paling secara personal, ada juga yang secara formal. Oke. Secara formalnya mungkin kalau agak susah tembusnya baru secara personal biasanya. Mungkin begitu kalau untuk pendekatannya. Nah, tapi kalau saya sebenarnya ada tadi mau menambahkan dari yang sebelumnya. Boleh. Iya. Jadi sebenarnya selain tadi di luar topik presidennya sendiri, sebenarnya ini kan juga kita berbicara soal museumnya. Museum Kepresidenan yang bernaung di bawah MCB, Museum Cagar Budaya yang Indonesia Heritage Agency. Nah, sebenarnya urgensi lainnya selain menampilkan tentang presiden sebagai manusia, itu juga untuk jadi ada misi sebenarnya dari Museum Cagar Budaya, mentransformasikan pendidikan. Jadi edukasi itu tidak lagi statis hanya di ruang kelas dan segala macam, tapi bisa dinamis yang dipadukan dengan wisata seperti ini. Jadi orang bisa belajar sejarah tidak harus di ruang kelas lagi, tapi bisa dengan pergi misalnya belajar tentang sejarah presiden ke museum keliling ini misalnya. Wisata itu. Iya, hitungannya itu wisata juga. Iya, betul. Oke. Lalu apa lagi? Kan melihat-lihat benda pusaka juga itu salah satu juga ini ya. Pengalaman yang tak terhingga buat anak-anak ya. Kan anak-anak sekarang enggak mau tuh, jarang-jarang yang mau. Ada juga medianya ke sana untuk memanggil sekolah mungkin mengisi acara. Ada, benar sekali, ada. Jadi nanti ada beberapa sekolah yang bakalan datang bergiliran untuk studi tour langsung ke Museum Keliling Koleksi Kepresidenan. Dan sebenarnya kan kenapa mungkin bisa dibilang aspek wisata, dia adalah wisata karena ada banyak koleksi yang sebelumnya eksklusif mungkin, atau bukan eksklusif juga sebenarnya. Mereka jauh, mereka tersimpannya di Istana Kepresidenan Bogor. Yang mungkin kalau dari sini agak susah lihat, tapi sekarang terbuka aksesnya untuk kita kunjungi tanpa harus ke sana. Oh begitu. Iya. Iya. Jadi koleksi-koleksi dari Bogor langsung didatangkan ke sini. Didatangkan? Betul, didatangkan. Apa saja yang didatangkan kalau boleh tahu? Saya agak kepo ini. Kebanyakan arsip sih, arsip kepresidenan, dokumentasi foto, surat, dan segala macam. Alat musiknya dibawa juga? Itu karena bukan temanya. Kemarin yang tema alat musik kan sudah di Malang, kalau misalnya Malang Solo ya, lupa juga. Jadi kita di sini kearsipan. Kita fokus ini karena temanya Pak Kamase, jadi itu fokus mendokumentasikan momen-momen ketika presiden menunjukkan sisi Pak Kamase-nya. Entah ketika mereka bersama keluarga atau bersama teman, ketika dalam kunjungan publik dan segala macam. Jadi itu jadi di situ. Oke, ada yang mau ditambahkan mungkin, Catur? Melanjut dari Kak Shani tadi, jadi selain untuk berkunjung saja sebenarnya teman-teman sekolah ini ada salah satu sekolah di Sulawesi Selatan yang dipilih, SMA Islam Atirah Makassar, itu terpilih sebagai sekolah yang mendelegasikan 11 orang siswanya untuk ikut turut serta langsung untuk mengkurasi barang-barang dari presiden. Nah, di sini tugasnya dari 11 orang itu adalah mengkurasi barang-barang
milik Bapak Yusuf Kala untuk dipresentasikan. Jadi siswa-siswa ini bakalan belajar gimana sih cara mengkurasi terus meletakkan barang-barang tersebut, gimana estetikanya, gimana apa saja artinya kalau misalkan ditaruh di sini. Itu bakalan terjadi juga di tour museum. Jadi selain teman-teman siswa belajar aja, ada juga yang diikutkan langsung untuk menilik bagaimana sih sejarahnya sebenarnya gitu. Begitu ya. Oke, kalau bicara tentang mereka yang datang dari luar Makassar sendiri, itu bawa orang banyak ya? Betul. Keluarganya juga dibawa? Itu kurang tahu. Itu Sebenarnya diundang. Dari media Oh iya, mengundang mereka juga untuk datang. Iya, Keluarga mengundang. tersebut. Maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya disurati tidak keluarganya ini kayak Bung Karno disurati suratnya atau ada keluarga cicitnya apa semua diajak untuk Setahu kami semuanya dapat undangan kalau keluarga semua? presiden. Oh, Karena yang dipamerkan kan koleksi keluarga mereka. Jadi sebenarnya mereka juga punya punya andil, punya hak untuk tahu bahwa kegiatan ini ada karena yang dipamerkan koleksi keluarganya. betul. Dan nginapnya biasa mohon maaf kepo sedikit lagi nih. Memang disiapkan dari panitia sendiri atau gimana nih? Jadi kami kurang lebih mengundang 250 VIP. Dari luar? Dari luar itu semua keluarga, pejabat-pejabat, keluarga dari presiden-presiden juga diikut sertakan gitu. Itu kurang lebih 250 VIP. Wah, bakal dapat uang lagi Makassar ini. Oke, nanti kalau mereka datang rencananya hanya stay di Makassar saja atau akan diajak kemana-mana? Karena ini museum keliling. Jadi hanya berfokus sama tampilan-tampilan saja pada saat acara atau akan diajak keliling-keliling juga di Makassar? Rencananya seperti itu. Setahu kami kayaknya kalau untuk di agenda di tur museumnya saja, mungkin kalau yang VIP ini mungkin mereka bakal dapat akses duluan untuk tur museum kali ya. Betul. Itu. Tapi kalau untuk agenda keliling Makassarnya itu nanti kayaknya belum ada ya. Belum ada sih. Belum ada. Belum ada dari kalian semua ya penyelenggara Tapi biasanya acara. kalau kenapa kami ndak atur, biasanya kan mereka sudah punya agenda sendiri, punya list-list yang tempat yang mau dikunjungi dan kayaknya agak berat juga kalau mau diatur yang begituan karena nanti mereka punya agenda sendiri terus. Ada Pak Yusuf Kala kan. Iya. Betul. Oke, dari kita di Kota Makassar sendiri, boleh bagaimana antusias dari mereka masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan atau sudah pernah untuk memperkenalkan bahwa ini ada acara museum keliling yang akan diadakan di Makassar sendiri. Sebenarnya Sulawesi Selatan semua ya ada ya. Iya. Jadi sebenarnya untuk antusiasnya juga antusiasnya pun kita rasakan juga ya sebagai panitia karena kita juga membuka beberapa kesempatan untuk teman-teman berpartisipasi. Teman-teman semua secara umum bisa berpartisipasi untuk ikut langsung memeriahkan menjadi panitia. Kita juga banyak sekali mendapat respon dari teman-teman pemuda di Kota Makassar khususnya karena kita membuka kesempatan untuk menjadi relawan, untuk menjadi panitia di dalam tur ini untuk ikut berpartisipasi dan alhamdulillahnya banyak banget yang mendaftar karena antusiasnya. Tapi kita cuma bisanya memilih 87 orang jadinya. Pendaftaran apa yang boleh tahu? Pendaftaran relawan. Jadi relawan ini juga bakalan ikut langsung berpartisipasi di tur museum kepresidenan. Mengerjakan banyak hal. Oh begitu. Iya betul. Oke. Siapa saja yang diundang? Ini pemusik tadi sempat dibilang. Oke, betul. Boleh, silakan. Siapa mau menjelaskan nih? Untuk pemusik kita banyak sekali rangkaian list acaranya sebenarnya. dulu. Rangkaian acaranya apa saja? Salah satunya mungkin ada kayak Grill Deng Lopo yang rapper yang dia full bahasa Makassar. Terus ada band lokal lain kayak Kapal Udara. Yang mungkin bakalan tampil dalam format orkestra. Iya betul. Dalam format orkestra. Mereka kan band sebenarnya. Terus dalam bahasa Makassar, mohon maaf.
Enggak, Enggak, mereka Bahasa Indonesia? mereka Iya. band Oke. nasional. mereka Oke. mereka bahasa Indonesia tapi kecenderungan instrumentalnya kayak etnis begitu. Jadi kayak ada suara kecapi padahal pakai gitar. Oh begitu, oke. Catat Terus juga. ada juga penampil langsung diundang Kinaria Guru Soekarno Putra. Jadi teman-teman penari Tari, betul. dari yang dididik langsung Bali oleh ya, mohon maaf betul ya. betul Iya. betul. Dia- Yang dididik langsung dari Kinaria Guru Soekarno Putra itu langsung didatangkan untuk nampil di Tour Museum. Terus ada lagi pemutaran dan apresiasi film, di mana film-film ini kita kurasi total ada 6 film yang bakalan ditampilkan mulai Iya. dari 18 sampai 31 dan salah satunya adalah film Atirah yang berkisah tentang ibunda dari Bapak Yusuf Kalla. Oh, itu yang akan Itu juga yang Salah akan satu. ditampilkan ya. Salah satu. Apresiasi film. Oh, jadi ada yang tampil di sana nanti untuk mempraktekkan itu. Membicarakan. Tarinya iya langsung. Terus untuk filmnya kita juga mengundang sutradaranya langsung Mas Riri Riza Oh, yang yang bikin film itu. yang bikin filmnya Atirah. Itu memang sudah aturannya bahwa ini dokumenter begitu ya. Dokumenter itu film atau sih, gimana? film bisa? panjang, film Oh, panjang. panjang. Biopik maksudnya dia. Oh, biopik. Saya Betul. kira dokumenter yang mungkin beberapa menit saja. Bukan. Oh, tidak. Dia Bukan biopik. kilas balik juga ya. Iya. Bukan dia, juga dia ya. cerita tentang ibunya Yusuf Kalla, tentang Atira itu dan masa kecilnya Pak Yusuf Kalla di film itu. Jadi ada film itu. Oke, baiklah. Ada lagi kegiatan. Saya lihat ada undang Muhammad Alifi, siapa lagi itu? Ada beberapa Iya, betul. Iya, betul. orang-orang lokal kita juga yang ada sudah dikontak memang sejak. Oke. Kalau 18 sampai 31 ini ada beberapa acara ya Betul. dalam rentan waktu itu. Boleh mungkin tanggal 18 acaranya apa? Oh, oke. Tanggal 19 apa dan Mungkin agak seterusnya. ribet ya kalau misalkan aku breakdown rundownnya di sini. Jangan panjang. Yang garis besarnya Iya, saja lah. betul, boleh. betul. Tadi tadi bilangnya kalau Bicara akan bicara publiknya, publik, betul. apalagi Jadi ada beberapa program itu tadi program bicara publik akan diadakan 2 kali. Satunya tema tentang keluarga dari presiden, satunya bertemakan tentang bagaimana masyarakat melihat presidennya secara humanis seperti itu. Terus ada juga program Susul Kota, Cerita dan Tur Museum. Program ini berkolaborasi dengan Teman Jalan Makassar yang program ini bersifat jalan-jalan. Jadi teman-teman akan juga dibuka pendaftaran untuk teman-teman 100 teman-teman yang akan diikutkan jalan-jalan dan melihat sebenarnya ada loh sejarah di Jalan Cendrawasih yang berhubungan dengan Presiden Soekarno. Terus ada juga yang jalan-jalan ke Monumen Mandala gitu untuk program Susul Kota. Terus Nah, ada lagi? untuk program Lokakarya kita bakalan mengadakan kurang lebih 5 lokakarya. Masing-masing lokakarya ini menceritakan bagaimana sih hasil dari lokakarya ini berhubungan dengan presiden dan juga apa sih dampaknya kayak lokakarya video konten kan sekarang video konten Iya. gampang banget ya diakses melalui aplikasi-aplikasi. Iya. Nah, itu kita bisa mau mengadakan juga lokakarya video konten dengan tujuan bahwa sebenarnya video konten ini penting bukan hanya untuk menjaga citra diri mungkin as presiden mungkin or as someone yang penting untuk orang banyak. Jadi video konten itu perlu dididik juga sebenarnya gitu. Terus selain itu tadi ada program pemutaran dan apresiasi film, terus pertunjukan utama di mana setiap malam betul. Panggung malam bakalan diisi setiap malam. Panggungnya kurang lebih 2 meter tingginya. Jadi seru banget. Iya. Setiap Jadi, malam bakalan ada performance. dari tanggal 18 mohon maaf sampai tanggal 31. Iya, Betul. betul. Jadi Dan itu setiap hari bergantian full. ya? Iya. Betul. Iya
Iya, akan ada full hiburan setiap malam. Oh iya tahu. Jadi kalau itu jam berapa boleh tahu? biasanya mulai jam 7 malam Dimulai ya? dari 19.30 Itu. 19.30 sampai jam 10. 10 malam. Tapi untuk museumnya bakalan dibuka mulai pukul 10 sampai jam 9 malam. Kenapa terbatas seperti itu? Karena kita juga di jam 10 sampai jam 9 malam itu kita rasa bahwa teman-teman boleh ikut langsung serta masuk melihat-lihat koleksi presiden. Tapi kan kita juga harus menjaga ya barang-barang presiden. Jangan, tidak boleh disentuh Iya, sembarangan betul. nih. Oke. Terus ada juga program ruang bersama lintas generasi di mana ini bakalan terjadi secara outdoor dan teman-teman dari komunitas yang kita undang untuk diikut sertakan akan juga memiliki program-program masing-masing di panggung sore. Jadi panggung malam sama panggung sore beda nih. Oh begitu. Apa perbedaannya? Kalau di panggung malam dieksklusifkan untuk penampil-penampil malam yang kita undang. Kalau misalkan panggung sore ini terbuka untuk umum. Jadi teman-teman kalau misalkan ada Mau yang nampil. yang mau nampil langsung pengen stand up comedy di atas panggung boleh banget. Oh ada caranya Panggung juga. terbuka. Betul. Boleh nomor kontaknya? Kita nama program ini adalah Panggung ruang Senja ya? bersama dan panggung terbuka. Jadi semua orang bisa banget untuk tampil langsung. Terus ada perpustakaan mini, pop-up library. Jadi teman-teman bisa membaca di situ. Terus ada program-program lokakarya kecil-kecilan seperti untuk anak-anak juga ada nanti. Untuk orang dewasa kalau misalkan mau ngegambar juga boleh ada nanti programnya. Terus ada juga demo masak yang dilakukan 5 kali. Nah di demo masak ini menu-menunya itu khas Sulawesi Selatan yang disukai oleh presiden. Gitu. Presiden semua ya semua dari presiden. seluruh Indonesia ya. Maksudnya di Indonesia selama ini yang menjabat begitu betul. ya. Oke. Baik. Kalau dari Sandi sendiri. Iya. Tadi Catur Andika sudah menjelaskan bahwa beberapa program acara yang akan berlangsung. Nah dari media sendiri, di mana untuk promonya sendiri untuk acara tersebut? Adakah media khusus yang bisa kita akses? Seperti tadi bilang Andika bahwa kalau mau tampil band boleh daftar kemana? Boleh. Ya cocok kayaknya Sani yang menjelaskan ya. Nah kalau sekarang untuk saluran informasinya kami masih pakai Instagram Namanya? Tur Museum nama akunnya. Dan mungkin ada juga beberapa informasi yang di blow up lewat akun Instagram Museum Kepresidenan Balai Kirti. Karena yang punya program ini sebenarnya mereka, Museum Kepresidenan Balai Kirti. Mungkin ada juga beberapa informasi yang bakalan di websitenya mereka. Tapi kalau untuk saluran informasi khusus kegiatan ini, saluran utamanya masih yang Instagram Tur Museum tadi. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan dan segala macam kontak itu masih bisa dilakukan lewat itu. Atau kalau mau tahu lebih jauh yang berhubungan bisa juga nanti kalau misalnya dari media bisa lewat saya. Seperti ada itu. kontak person yang bisa disampaikan untuk menghubungi mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang kegiatan ini gitu. Bisa kalau untuk relasi media kontaknya saya 085 241 685 964. Oke, itu ya nomor kontaknya. Ya. Baik, kita akan jeda dulu sebentar. Boleh. Sesaat lagi. Nanti kita akan kembali untuk berbincang kembali mengenai Museum Keliling Kepresidenan Pakamase. Kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
Sulawesi Selatan. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di sore hari ini, Museum Keliling Kepresidenan masih bersama Sani Kasyaf dan juga Andika Catur, benar ya namanya. Oke. Baik, kita ke Sani. Sani, kalau video konten kan tadi Catur sempat mengatakan bahwa ada video konten yang bikin. Yang lokakarya itu ya? Iya, lokakarya itu. Itu apa lewat media sosmed juga atau hanya di ini saja, di lokal saja atau di Benteng saja yang dipamer atau diperlihatkan? Itu nanti kayaknya teknisnya sebenarnya dari program kalau yang itu, karena itu bagian program juga kan, lokakarya video konten. Cuman dibuat workshop itu dengan workshop dia bentuknya lokakarya kan. Betul. Dengan asumsi bahwa sekarang membuat konten itu sudah bisa dilakukan sama semua orang. Tapi persoalan apakah konten video yang diproduksi ini punya nilai atau punya sesuatu kan, enggak semua orang bisa akses pengetahuan itu. Makanya ya ini juga balik lagi sebenarnya ke misinya Museum Kepresidenan kan sebenarnya. Jadi membuat pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tidak kaku, dan jenis pengetahuan jenis edukasinya juga sudah tidak terbatas lagi, bisa apa saja. Video konten bisa diedukasikan lewat workshop video konten. Dan kayaknya kalau workshop tadi ada beberapa juga kan, selain lokakarya video konten, termasuk crafting dan segala macam. Nah itu sebenarnya yang kalau untuk publikasinya kayaknya nanti bakalan dipublikasikan sama akun private masing-masing peserta deh, di akun pribadi masing-masing peserta. Tapi ada mungkin lomba? Bukan lomba juga kan. Jadi kalau mereka mau belajar kan, kalau teori saja kayaknya tidak bakalan masuk ya. Makanya ada prakteknya, dan hasil dari prakteknya itu bakalan dipublikasikan di akun pribadi masing-masing. Tapi mungkin tema videonya bakalan tetap berputar di sekitar Museum Kepresidenan karena itu jadi lokasi penyelenggaraan workshopnya. Seperti itu kurang lebih. Iya. Oke. Catur, Andika Catur. Andika, kalau acara ini hanya berlangsungkah di Benteng Rotterdam? Tidak adakah, kan bicaranya tentang tur museum. Terlepas tadi dari Jawa langsung Makassar, di museum-museum kita juga akan dikunjungi atau bagaimana nih? Jadi tur Museum Keliling Kepresidenan ini akan berlangsung di satu tempat saja, di satu venue aja di Benteng Rotterdam, dan barang-barang yang dikirimkan dari Bogor langsung ditata di Benteng Rotterdam. Dan kurang lebih ada 30 sampai 40 barang yang akan dipamerkan, termasuk juga dengan hasil kurasi yang teman-teman siswa SMA tadi yang lakukan. Jadi itu bakalan terbuka secara umum mulai tanggal 19 sampai 21. Maksud saya 31. Terus dibuka dari pukul 10 sampai 21 malam. Oh, jadi hanya berfokus di Benteng Rotterdam. Betul. Iya, Oke. Karena kalau beberapa barang yang dipamerkan kan arsip, dia sifatnya rapuh. Jadi memang agak sensitif kalau mau dibawa keliling terlalu sering. Oh iya, jadi juga pemindahannya agak riskan kalau mau terlalu sering dipindahkan. Nanti hilang Ki. Iya, itu juga persoalannya. Karena Anda tanggung jawab nih berdua panitia. Itu juga. Aset negara soalnya. Itu koleksi saya, kalau hilang nanti saya protes ya. Oke, baik. Bicara tentang lagi acara tersebut yang tentunya dihadiri oleh orang-orang penting yang ada, dan ini dari luar Jawa. Nah, bagaimana konsep yang kalian tawarkan kepada mereka? Ini makanan dan lain sebagainya. Itu sudah dideskripsikan untuk mereka sebelum acara ini dimulai begitu. Misalnya yang kayak mau masak begitu ya. Iya, begitu, atau mungkin juga seperti makanan-makanan yang khas di sini, sesuai tidak dengan lidah mereka begitu. Karena mereka agak lama ya di sini. Berapa hari kira-kira mereka? Untuk VVIP agaknya kayaknya mereka agak sibuk masing-masing, jadi nggak terlalu lama di sini. Cuma untuk konten-konten atau program-program yang bakalan terjadi di tur museum itu sebenarnya udah diproposalkan terlebih dahulu ke Museum Cagar Budayanya, dan alhamdulillahnya di ACC semua gitu. Begitu. Dan ini tadi yang musiknya tadi kita katakan bahwa ada dari luar juga ya, yang tadi dikatakan. Itu sudah
dimediasinya dari berapa lama begitu? Sebenarnya untuk band nasionalnya itu MCB-nya langsung nih yang propose. Betul. Oh begitu, saya kira Anda pergi gitu ya. Kerjasamanya lumayan ya dengan mereka ya. Iya. Berapa lama sudah dengan museum ini berlangsung atau sejak kapan museum keliling ini sudah ada begitu? Ini sudah kali ketiga sebenarnya. Kali ketiga. Iya, sudah kali. Ini kota ketiga, tapi untuk terselenggara di Indonesia Timur ini yang pertama. Sejak tahun berapa? Kalau boleh tahu, Mungkin 3 tahun belakangan ya kalau nggak salah. 3 tahun. Dan itu acaranya setiap tahun. Setiap tahun, betul. Annual eventnya setiap tahun. Dan di bulan yang sama. Beda-beda kan. Kayaknya iya beda-beda. Beda-beda bulan ya. Tapi biasanya akhir tahun sih kalau penyelenggaraannya menjelang akhir tahun. Oh begitu, menjelang akhir tahun ya. Kenapa ada alasan yang mungkin ditahu dari kalian berdua? Kurang tahu kalau itu. Dari Museum Cagar Budayanya nih. Kayak aduh lagi mood nih kegiatan yuk. Oh begitu ya. Mungkin mereka menyelesaikan agenda-agenda yang lain dulu. Terus Penghujungnya. iya, baru dibuka lagi kembali museum kelilingnya. Atau mereka mungkin karena dari dalam waktu 1 tahun itu mempersiapkan konsep apa segala macam karena kan kegiatannya agak besar dan lama. Iya juga ya. Saya lihat itu tanggalnya 18 sampai 31 Oktober. Tidak poge orang makanya bilang ya apa Kegiatan yang itu 3 hari konsepnya. saja. Iya, konsepnya ini wah hebat sekali kalau saya bilang acaranya dilakukan. Oke. Dan rata-rata panitianya dari orang sini saja atau dari luar juga? Semuanya orang sini sih. Adalah orang pemuda-pemuda dari Kota Makassar. Dan itu komunitas. Ada yang dari komunitas, ada yang di jejaring kita juga. OPD juga terlibat dalam hal ini. OPD ada. Pastinya dinas kebudayaan ya. Betul. Iya, pasti. Kita juga bekerja sama mungkin. Karena sejauh ini kan kalau yang menaungi Balai Kirti, Museum Kesenian Balai Kirti kan masih Museum Cagar Budaya yang masih bernaung juga di bawah Kementerian Budaya. Jadi mau nggak mau harus bekerja sama. Betul. Pasti harus memang, bukan. Ada tarian etnis juga yang ditampilkan pada saat ini. Ada. Jadi nanti yang Guru Soekarno Putra, maksud saya Kinaria Guru Soekarno Putra ini siswa-siswanya ditugaskan untuk menari Pakarena nanti. Pakarena. Setahu saya Kinaria itu dia adalah pelatih dari tari Bali ya. Betul. Iya, ya? Tapi khusus untuk ini. Oh dia melatih juga ya. Mereka mencoba kayaknya. Betul. Menyesuaikan. Oke baiklah. Oke kita kebersamaannya tinggal 3 menit. Tidak terasa kan? Oke. Apa dari Andika sendiri yang mau disampaikan dengan museum keliling ini selain berwisata, apa yang diharapkan dengan acara ini dan nanti dari sisi Shani sendiri juga bisa ditambahkan. Silakan. Iya. Kalau dari saya pesannya sih dari tur museum keliling kepresidenan ini kita juga bisa langsung terhubung sama presiden melalui koleksi-koleksi dari presidennya sendiri, terus bisa melihat ternyata presiden juga punya sisi yang ini ya, ternyata presiden juga sebagai seorang bapak gini ya. Jadi membuka perspektif baru tentang presiden itu sih. Kalau dari Sani, media sendiri, ini kan juga salah satu mendatangkan ya devisa lah paling tidak untuk Kota Makassar ya. Betul. Karena jalan-jalan tuh naik pesawat ya. Boleh mungkin Sani. Kalau saya mungkin lebih itu mau meng-highlight, menyoroti soal ini masih berkaitan memang dengan misi dari urgensi misi dari Museum Cagar Budaya tadi yang bagaimana harapannya dengan menyelenggarakan kegiatan yang dinamis seperti ini itu juga bisa membuat pendidikan jadi lebih transformatif, pengetahuan tentang presiden jadi lebih demokratis, bisa diakses lebih banyak oleh publik dan segala macam. Dan ya bukan hanya diorganisir oleh kita sendiri yang menyelenggarakan kegiatan ini, tapi juga dengan partisipasi komunitas yang lain. Makanya pada beberapa program ada program yang memang khusus melibatkan komunitas kayak temu komunitas, terus panggung senja itu memang kegiatan yang betul-betul melibatkan komunitas dan diorganisir oleh komunitas di luar
panitia dan relawan. Ada antologi manusia, ada antropos, ada artani, dialektika dan detak kata. Ini ada yang memang komunitas, ada bisnis yang berbasis komunitas. Begitu ya. Iya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk kehadiran berdua di sore hari ini. Ada Terima Andika kasih Catur, kembali. koordinator program Tour Museum, ada juga Sani Kasiaf, koordinator relasi media. Terima kasih banyak. Kita di topik hari ini Museum Keliling Kepresidenan Pakamase. Semoga sukses. Sampai Amin. jumpa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.